Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Indonesia ini persoalannya luar biasa ya. Kata Said Didu misalnya, Indonesia sudah dikendalikan oleh oligarki. Dan itu isu 5 tahun terakhir kan itu ya, oligarki. Seperti IKN itu ya, kompensasinya kan PIK 2. Satu cara oligarki yang katanya disuruh untuk menyelamatkan muka presiden karena nggak kunjung datang itu investasi di IKN yang proyek yang dibangga-banggakan. Dan setelah dibangun hotel berapa lantai itu, 9 lantai, berapa ratus kamar oleh konsorsium Paranaga atau oligarki itu, kemudian pemerintah atau Jokowi memberikan satu imbalan jasa kira-kira gitu ya, BSD dan PIK 2 itu jadi PSN ya, proyek strategis nasional. Dan ini pekerjaan yang nggak main-main besar ya. Di pundak Prabowo bagaimana katanya sedang dibangun diadakan evaluasi total ya terhadap PSN ya. PSN itu kan syaratnya itu kan nggak transparan ya, yang mana masuk proyek PSN, mana yang tidak. Apalagi PSN itu kok diserahkan ke swasta, padahal itu kan harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Itu yang pertama ya. Jadi negara dikuasai oleh oligarki, belum yang dirempang itu ya. Jadi tampaknya evaluasi kita nggak tahu bagaimana apa Prabowo bisa mengevaluasi itu dengan jernih, sementara mungkin banyak kawan-kawannya yang terlibat ya, dalam bisnis-bisnis di PSN itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ucapan yang juga bikin kita terkejut ya, yaitu dari Abdullah Hehamahua. Di dalam videonya, mungkin nggak Prabowo bisa memberantas korupsi? Kalau asumsi korupsi adalah penyakit yang paling akut di bangsa ini, Prabowo Abdullah Hehamahua, penasihat KPK 8 tahun sejak 2005 sampai 2013, dia bilang tidak bisa Prabowo memberantas korupsi. Kenapa? Karena di KPK sendiri ada 2 kasus Prabowo di KPK. Kan tersandera akhirnya kan. Terus kemudian ada ungkapan lagi yang mengejutkan dari Abdullah Hehamahua dalam videonya juga. Jokowi itu menerima 5 triliun sebenarnya dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan, dan uang itu yang 5 triliun dari pengusaha itu diberikan ke anaknya, yaitu Kaisang, untuk membeli saham di perusahaan sawit di Malaysia. Coba dicek, ini data-data. Nggak mungkin Abdullah Hehamahua itu ngomong seperti orang-orang di pinggir jalan. Dia punya data, punya informasi yang akurat ya. Itu serangan dari Abdullah Hehamahua terhadap Prabowo sekaligus Jokowi ya, soal korupsi. Jadi Prabowo kira-kira nggak bersih-bersih amat, dan dia tidak bisa membersihkan korupsi karena dia sendiri tidak bersih, kira-kira gitu kalau bahasa awamnya ya. Belum lagi kemudian serangan yang dilakukan oleh Abdullah Ubaidillah Badrun ya. Dia melaporkan yang
Kaisang dan Gibran yang nggak diproses oleh KPK soal dana sekitar 90 atau 96 miliar itu uangnya dari mana, asal usul uang itu. KPK nggak berani melanjutkan itu, ya kan. Jadi negeri ini negeri rusak sebenarnya, ya kan. Negeri rusak, dan ya tukang pedagang-pedagang rakyat kecil itu nggak ngerti urusan-urusan gini, karena mereka habis waktunya untuk mencari uang seperti yang tadi itu tukang skuteng jam 5 berangkat. Ya, saya beli tadi 5.000. Anaknya 2, istrinya 1, umur 32, dan dia jualan di pom bensin di Lebak Wangi sini dekat danau sampai jam 2 sampai jam 3 untuk mendapatkan uang 150.000 rupiah. Itu kalau makanan biasanya untungnya 50%, jadi dia dapat margin bersih setelah bekerja sampai larut malam selama 7 jam ya, dari jam 5 itu 8 jam 9 jam dapat uang bersih kira-kira 50 sampai 75.000. Sementara pejabat-pejabat kita itu hidupnya mewah, kaya raya, dan berlomba-lomba menumpuk kekayaan dengan segala cara, termasuk dengan korupsi dan memperdagangkan pengaruhnya. Jadi akhirnya ini baru 1 kasus, 2 kasus ya, yang besar-besar, belum lagi yang lain-lain. Berita yang menggemparkan itu silih berganti datang di media ya, dan kemudian hilang begitu saja, tidak ada penyelesaian hukumnya ya. Sementara rakyat itu seakan-akan dibiarkan berjuang ya untuk bertahan hidup hanya untuk membeli beras liter 2 liter ya. Dan sebenarnya tugas pemerintah itu kan prosperity, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang kedua adalah menghilangkan rasa takut ya di hati seluruh rakyat ya. Perbedaan pendapat itu jangan sampai menimbulkan rasa takut dari orang yang berbeda pendapat dengan penguasa, dan tingkat kesejahteraan itu juga masih menjadi persoalan yang sangat besar. Ketika harga naik, sekolah membayar, ya kan, dan lain-lain membayar. Sementara isu kenaikan pajak begitu mencekam juga sampai menjadi 12%. Ini semua ini ya, kita masih belum tahu arah dari Prabowo dalam pembangunan 5 tahun ke depan itu. Kita nggak tahu ya, di tengah-tengah hutang yang banyak, di tengah pekerjaan yang susah, di tengah investasi yang tidak tumbuh, ya kan. Sementara rakyat itu seakan-akan tidak ada yang membela, dan memang tidak ada yang membela. Terus apa gunanya pemerintahan diadakan kalau tidak untuk membela rakyat? Apa gunanya pemerintahan diadakan kalau tidak untuk membela rakyat yang banyak, yang masih menderita, masih papa, masih hidupnya masih morat-marit secara ekonomi dari hari ke hari. Dan Prabowo tampaknya mengalami disorientasi. Berangkat? Pulang. Oh pulang, kirain siapa? Dan Prabowo mengalami disorientasi menghadapi masalah-masalah dunia yang pelik itu. Hanya kepada Allah ya, kita semua bergantung. Allahus Samad. Alangkah indahnya kalau pemimpin-pemimpin itu bergantung kepada Allah, sehingga Allah yang menjadi tujuan utama, ibtigha amardhatillah, mencari keridhaan Allah. Jika kita taat
dan orientasinya keridhaan Allah, maka dunia akan ditundukkan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa, oleh orang-orang yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah. Tapi tampaknya orientasi keagamaan begitu lemah ya di dalam pemerintahan, di dalam kabinet merah putih, terlebih khusus dalam diri Prabowo sendiri. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 10 ya, saya mau tidur.